Halo, welcome back. Selamat datang kembali di channel saya yang membahas mengenai tentang ilmu komputer dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mata pelajaran atau pendidikan yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menggunakan fungsi if pada rumus Excel ya. Nah, jika kita tahu sama-sama, fungsi if ini merupakan salah satu fungsi yang paling banyak sekali, yang paling populer. Rumus if ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Itu kita misalnya untuk membandingkan suatu kondisi dengan kondisi yang lain, membandingkan nilai yang satu dengan yang lain, membandingkan pemikiran yang satu dengan yang lain. Bahkan rumus if ini bukan hanya di Excel saja digunakan, tapi juga misalnya teman-teman saat ini sedang berada di perkuliahan jurusan teknik informatika atau ilmu komputer yang berkaitan dengan pemrograman, itu sangat erat kaitannya. If itu banyak digunakan nanti ya. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih perbandingan antara rumus dasar if ini. Nah, kita akan menggunakan yang sederhananya dulu ya. Yang sederhananya dulu, rumus dasarnya dulu. Nanti if ini juga bisa terhimpun ke dalam rumus-rumus yang lain, antara kombinasi rumus if dengan rumus and, rumus if dengan rumus or, rumus if dengan rumus sum, rumus if dengan rumus count, rumus if dengan rumus VLOOKUP, rumus if dengan rumus HLOOKUP. Itu akan banyak banget fungsinya nanti. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan rumus if saja ya. Di akhir video nanti akan saya berikan latihan pemahaman buat teman-teman sekalian. Latihan pemahaman bagaimana kira-kira teman-teman sudah mengerti belum. Nah, jika ada pertanyaan nanti teman-teman boleh komen di bawah ya, apa yang belum teman-teman sekalian pahami. Oke, nah, kita akan belajar bagaimana sih menggunakan rumus if yang sangat sederhana, yang paling simple ya. Saya sudah mempunyai data yang akan kita kerjakan pada hari ini ya. Kita akan menggunakan rumus if. Nah, if yang kita gunakan kali ini adalah if yang standar ya, yang cuma menggunakan satu rumus if. Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian, rumus if itu memiliki susunan seperti ini, sama dengan if, terus masuk buka kurung, masukkan kondisi yang menjadi standar untuk menarik kesimpulan, kemudian titik koma. Jika kondisi terpenuhi, hasilnya menjadi ini. Jika kondisinya tidak terpenuhi, hasilnya akan menjadi ini. Nah, ini akan kita terapkan di sini. Nah, di sini ada ketentuannya adalah jika nilainya itu lebih besar dari 70, lebih besar atau sama dengan 70, maka siswa tersebut akan lulus. Nah, berarti jika tidak lulus ya. Nah, oke. Langkah yang kita kerjakan adalah cara yang akan kita buat untuk mengerjakan rumus ini sama seperti yang saya bilang tadi, menggunakan rumus if. Nah, caranya adalah sama dengan, nah, pastikan setiap rumus dalam Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Apapun itu rumusnya, apakah kita akan melaksanakan penjumlahan, apakah kita akan mencari rumus-rumus yang lain, itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Contohnya seperti ini, sama dengan if jika buka kurung. Nah, kondisinya apa? Kondisinya adalah ini, nilai. Berarti nilai ini bukan kita ketik, tapi nilai itu adalah kita klik yang ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jika yang kita cari ini adalah yang awal ini, maka nilai yang kita klik adalah yang awal ini. Nanti kalau yang kedua, nanti klik yang kedua, begitu ya. Jika kondisinya nilai lebih besar sama dengan 70, nah, jika nilainya lebih besar sama dengan 70, di sini nilainya 70. Nah, ada nilainya jika terpenuhi. Jika benar, makanya ini di rumus if kita gunakan titik koma atau koma. Jadi tergantung kondisi komputer teman-teman. Jika komputer teman-teman itu menggunakan lokasinya Indonesia, maka dia biasanya koma.
Ini jika location-nya itu jika location-nya bukan Indonesia atau US itu menggunakan koma, jika bukan Indonesia dia menggunakan jika Indonesia menggunakan titik koma. Ini seperti ini ya. Pastikan teman-teman juga bisa melihat panduannya di bawah ini, apakah dia di bawah ini dia menggunakan koma atau titik koma ya, seperti itu. Nah, jika nilai 70 maka keterangannya adalah lulus. Nah, untuk membuat keterangan dalam rumus apapun itu rumusnya, baik rumus if, and, or, VLOOKUP, lookup, rumus middle, nanti rumus string, itu bisa teman-teman kalau dia huruf ya itu harus menggunakan tanda petik 2, karena kalau tidak menggunakan tanda petik 2 itu dibaca suatu nilai yang berbentuk bilangan ya atau angka gitu. Jadi kita buat lulus. Nah, jangan lupa tutup petik 2 nya. Nah, jika tidak terpenuhi, nah di sini ada nih value if false. Jika tidak terpenuhi ya tinggal buat aja titik koma, petik 2, tidak lulus. Jadi seperti ini rumusnya. Dan setelah itu tutup kurung. Nah, ini rumus dasar atau rumus dasar dari if. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan if dalam if atau bahasa sederhananya adalah if bersarang atau if bertingkat ya. Kita enter dulu. Jika 75 harusnya di sini adalah keterangannya adalah lulus. Enter. Nah, jadi hasilnya adalah lulus. Nah, ini di hasilnya adalah lulus. Dan untuk selanjutnya kita ke bawah sama saja, sama dengan if buka kurung logical testnya ya, terus lebih besar sama dengan 70 maka lulus, jika tidak lulus. Oke, tutup kurung, enter, lulus. Jadi 1 masih lulus. Nah, teman-teman boleh kerjakan seperti yang saya buat tadi, dan saya akan langsung tarik saja. Teman-teman bisa langsung tarik juga boleh, tapi bagi yang masih belum paham, saya sarankan untuk mengulang lagi supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman mengerjakan tidak ada memiliki panduan, teman-teman bisa paham bagaimana cara menggunakan. Kita tinggal tarik saja. Nah, tidak lulus 67 lebih besar daripada 70, jawabnya tidak, jadi tidak lulus. Terus 65 lulus, tidak lulus. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa kita harus menggunakan rumus if, padahal kalau kita ketik secara langsung bisa gitu kan. Nah, ini sering saya temuin teman-teman, banyak orang yang bertanya seperti itu loh, kenapa harus dibuat rumus gitu, padahal kalau kita ketikkan itu lebih gampang. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Nah, jika terjadi kesalahan data ya, seandainya nih kita ketik ini kita ketik lulus ya, lulus. Nah, ini sudah tidak pakai rumus lagi ya. Ini jika terjadi kesalahan data, seandainya ini misalnya 50, kita harus merubah keterangannya lagi. Kita harus mengubah keterangannya. Ini jadi harusnya tidak lulus. Nah, sementara jika ini tadi kan kita harus rubah sendiri, ini yang dirubah ya. Ini saya tandain, kita manual. Nah, jika kita menggunakan rumus contoh yang ini, ternyata punya Bambang ini nilainya 95, tapi salah ketik jadi 965. Kita ketik 95, dia 95 harusnya tidak lulus, harusnya lulus ya. Kita enter, nah dia akan otomatis berubah menjadi lulus. Jadi setiap rumus yang ada di Excel itu, setiap rumus apapun yang ada itu fungsinya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan santai, oke, tidak masalah kita ketik ulang ya kan. Bagaimana kalau seandainya kita terburu-buru nih, ternyata kita salah rekap nilai, dan jika seandainya semuanya terkena salah, misalnya kalau satu oke, masih bisa kita rubah jika kita melakukannya pengetikan secara manual. Tapi bagaimana jika pengetikannya itu kita buat banyak dan salah semua? Jadi kalau kita menggunakan ketikan manual itu kita akan capek merubahnya sekaligus semua ya kan. Tapi kalau misalnya seandainya kita menggunakan rumus, contohnya nih, oh ternyata Agasta ini nilainya 55 gitu, oh tidak lulus, langsung dia otomatis akan berubah ini menjadi 89, jadi 90 harusnya 60 gitu, dan 50 ini misalnya 79 lulus gitu.
56 gitu. Oke, ini benar-benar seandainya begitu, jadi teman-teman tidak perlu merubah 2 kali pekerjaan, tapi cukup sekali pekerjaan saja akan bisa langsung menghasilkan hasil yang memuaskan. Dan jika terjadi kesalahan, kita tidak perlu lagi merubah yang satu, rumah yang lain lagi, tapi cukup satu saja, sumbernya saja yang kita rubah begitu. Jadi oke, jika tidak ada sampai di sini pembahasannya, saya akan membuatkan latihan kepada teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai tugas buat teman-teman sekalian. Nah, ketentuannya adalah jika ini huruf ya, ini saya ganti angka jadi huruf. Oke, jika nilai huruf adalah A, maka keterangan menjadi plus. Jika tidak lulus. Ini tugas buat teman-teman sekalian, dan selamat mengerjakan. Jangan lupa jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, boleh tinggalkan komentar di bawah. Saya akan saya akan like atau memberikan masukan buat teman-teman jika ini sudah benar. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai rumus if, dan kita akan bahas pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana caranya menggunakan rumus if bersarang. Jadi if-nya ada banyak begitu, ada ketentuan-ketentuan, ada banyak ketentuan di dalam if ini. Oke, sampai ketemu, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan share jika teman-teman berpikir, jika teman-teman ingin teman-teman yang lain juga mendapat ilmu dari channel saya. Sampai ketemu, salam sejahtera, dan tetap juga jaga kesehatan.